Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu penguji UKIN, perkenalkan nama saya Bayu Anggara. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Surabaya. Pada pagi hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan menggunakan layanan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Ya, terima kasih atas kedatangannya kalian untuk hadir di ruang bimbingan kelompok ini. Kita di sini akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu adalah kegiatan atau usaha layanan yang dilakukan oleh bimbingan dan konseling atau guru BK saya untuk membantu siswa memberikan pemahaman atau informasi terkait dengan permasalahan yang dialami oleh kalian. Sebelum kita mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, kemarin itu saya melakukan analisis kebutuhan atau need assessment. Nah, di situ ada beberapa poin yang mana ada yang namanya siswa di sini tidak istilahnya belum tahu atau belum yakin terhadap jurusannya. Seperti itu. Di sini kebetulan jurusannya adalah jurusan bahasa, sehingga ya dari beberapa dari kalian itu memang saya sengaja untuk kumpulkan karena itu tadi ada istilahnya persepsi negatif dari mereka terkait dengan jurusannya. Ya kita bisa menemukan solusi atau pemecahan masalah terkait dengan persepsi negatif itu, sehingga nanti hasilnya ya kalian bisa lebih tercerahkan terkait dengan jurusan bahasa begitu. Nah, sebelum kita lanjut ya, di sini tujuan khusus dari tujuan umum tadi, yang pertama adalah apa sih jurusan bahasa itu, terus yang kedua persepsi negatifnya itu apa, sehingga ya kalian itu istilahnya persepsi negatif sehingga di kelas itu ya kelihatannya kurang bersemangat untuk mengikuti pembelajaran itu tadi, seperti itu. Terus yang ketiga, mungkin setelah kita berdiskusi nanti ya kita adakan diskusi itu, nanti diskusi itu semoga nanti bisa merubah persepsi negatif itu menjadi lebih positif, lebih baik, seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan, ini tadi kan Pak Bayu juga belum kenal lebih jauh kan. Kalian ini siapa, nama lengkapnya, alamatnya di mana, hobinya apa. Kan gitu. Kalian kan juga belum kenal lebih dekat dengan Pak Bayu. Pak Bayu ini rumahnya di mana, hobinya apa. Kita perkenalan dulu supaya lebih kenal, lebih dekat, sehingga nanti ya dalam diskusi kita bisa enjoy, tidak tegang, seperti itu. Gitu ya? Iya. Saya tak memperkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Bayu Anggara, bisa dipanggil Pak Bayu. Terus saya di SMA 1 Talun itu mengampu sebagai guru BK, iya, guru bimbingan dan konseling, seperti itu. Ya, dari sini ada pertanyaan,
untuk Pak Bayu? Mungkin nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Sudah kenal ya? Iya, perkenalkan Pak, nama saya Faralia Vinanda, biasanya dipanggil Farah. Saya dari kelas 11 bahasa, rumahnya niku di Desa Soso, RT 2 RW 4. Terus hobinya menyanyi. Menyanyi. Terus untuk olahraga itu fun bike gitu Pak. Fun bike ya? Iya, fun bike. Fun bike. Terus selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Ranita Wandawardani, biasa dipanggil Tata atau Ranita. Saya dari kelas 11 bahasa. Kalau untuk alamat rumah saya itu hampir sama dengan Farah, di Soso, cuma di beda wilayah. Kalau untuk hobinya itu saya membaca buku, menonton film, sama mendengarkan musik. Kalau untuk olahraga itu di sepak bola atau di futsal seperti itu. Jadi lanjut sekarang. Perkenalkan, nama saya Dia Pitaloka, saya dari kelas 11 bahasa. Untuk alamat berada di Desa Semberagung, Gandusari. Untuk hobi biasanya saya membaca gitu, terus sama nonton film. Ini hampir sama. Sama. Kalau olahraganya? Olahraga saya tuh suka bulu tangkis, Pak. Bulu tangkis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ardiansa. Saya kelas 11 bahasa. Rumah saya ada di Desa Mbaos, Kecamatan Gandusari. Untuk hobi, saya suka nonton film, suka main game, sama suka nonton anime. Lanjut, ya wes lanjut. Perkenalkan, nama saya Maska, biasa dipanggil Aska. Hobi saya olahraga, biasanya basket. Untuk alamat di Desa Klemunan, Kecamatan Wingi. Ya sekarang lanjut. Terakhir. Perkenalkan, nama saya Tito Ranggawardana, biasa dipanggil Tito. Alamat rumah saya Jatimur, RT 4 RW 8, Kecamatan Tambun. Untuk hobi, jadi biasa olahraga, sepak bola. Mengenal atau menghafalkan. Yang pertama Farah, terus Tata, terus Dia, terus Rifki, terus Afska, terus Tito. Supaya tidak tegang, terus lebih rileks, kita lakukan yel-yel dulu gimana? Boleh, Pak. Boleh ya, supaya lebih semangat juga. Siapa kita? Anak bahasa. Anak bahasa pasti bisa. Semantah jaya. Sekarang sudah lebih semangat ya, lebih rileks ya, Iya, Pak. kalian. Iya, kalau gitu kita lanjut ke kegiatan inti, bahwa nanti Pak Bayu ini nanti sebagai fasilitator, jadi istilahnya memfasilitasi jalannya diskusi kalian. Ya, kalian sebagai aktor atau pemain untuk melakukan diskusi kelompok ini. Begitu. Sudah siap ya untuk masuk ke tahap selanjutnya, untuk ke tahap inti dari kegiatan. Kalau begitu, sekarang saya menunjukkan pertanyaan di sini terkait dengan jurusan bahasa. Kalian sudah tahu kan apa sih yang dipelajari atau mata pelajaran yang ada pada jurusan bahasa yang sudah kalian pelajari saat ini itu apa aja? Coba Pak Bayu ingin tahu, siapa yang mau mengutarakan gitu ya. Coba angkat tangan gitu. Coba semua mau ya. Semua mau gitu. Apa saja coba Tito tadi yang angkat tangan? Mungkin pelajarannya yang dipelajari di kelas bahasa ada antropologi, sastra Inggris, sastra Indonesia, sama bahasa Jepang. Itu maksudnya yang pelajaran Utama ya. bahasa. Oh, yang utama Lah. utama ya. Utama dari mapel bahasa. Kalau untuk mapel minatnya apa? Mapel minatnya? Untuk perminatan ada sejarah. Sejarah. Terus? Ya sudah Sudah itu. Kalau lintas minat? Tidak ada, cuma sejarah itu. Tidak ada. Berarti kan persepsinya memang belum paham antara mapel
peminatan dengan lintas minat. Kalau lintas minat itu pelajaran yang bukan di jurusan bahasa, tetapi dipelajari di jurusan bahasa. Yang seperti Tito katakan tadi kan, yang utama itu ada jurusan antropologi, bahasa Inggris tadi, sama bahasa Jepang. Itu yang peminatan gitu. Terus yang lintas minat otomatis yang sejarah itu, atau kalau biasanya ada ekonomi itu juga lintas minat. Kalau ada matematika itu sebenarnya lintas minat. Karena ya bahasa ya yang utama atau peminatannya itu ya hanya ada itu tadi 3, antropologi, sastra Inggris, dan bahasa Jepang itu. Bahasa asing, sebenarnya bahasa asing karena di sekolah kita itu adanya bahasa Jepang, ya jadi bahasa Jepang. Kalau bahasa Korea ya nanti ya bahasa Korea juga. Itu sayangnya belum ada. Ya mudah-mudahan tahun depan ada rekrutan baru terus bahasa Korea atau bahasa Arab juga bisa ya nanti. Jadi kalian bisa belajar lagi seperti itu. Nah, dari sini berarti sudah tahu ya apa saja yang dipelajari, mapel-mapel apa saja yang dipelajari di jurusan bahasa. Dari situ kan nanti muncul pertanyaan begini, yang di sebelah kanan saya ini kan ya memang dari awal itu kan memang tidak begitu semangat terkait dengan pembelajaran juga, terus juga memiliki persepsi negatif terhadap jurusan bahasa. Tetapi tadi ya saya tanya ke Tito, ternyata hafal mata pelajarannya di jurusan bahasa itu hafal, tetapi kok memiliki persepsi negatif. Nah itu sebenarnya apa? Persepsi negatif pada diri kalian itu apa? Coba diutarakan, coba. Persepsi yang ingin saya ungkapkan adalah tentang jurusan yang tidak jelas pelajarannya, seperti antropologi yang jarang banyak orang tahu. Buat apa sih Pak pelajaran antropologi buat saya di masa depan? Oh begitu. Untuk Tito terkait dengan persepsi negatifnya itu, mapel antropologi itu tidak, istilahnya apa sih mapel antropologi itu, kok pelajarannya seperti ini, terus kegunaannya apa, begitu ya. Mungkin dari kalian yang kelompok kiri bagaimana? Ada yang mau membantu Bapak untuk menjawab dari pertanyaan Tito ya? Antropologi itu ilmu yang sangat jelas Mas, baik dari pelajarannya, terus cara pembelajarannya, baik maupun gurunya. Apa yang dapat kita pelajari dari antropologi? Jadi untuk antropologi kita belajar tentang ilmu tentang manusia dan budayanya. Itu berarti ya. Iya. Maksudnya kalau itu terkait dengan manusia dan budaya, otomatis kan itu banyak ya contoh-contohnya yang bisa kita pelajari. Di lingkungan sekitar kita itu kan juga banyak manusia dan budaya itu, kita kan nanti jadi lebih tahu ya budaya-budaya tidak hanya di Indonesia saja, tetapi di luar juga begitu. Mungkin dari Farah atau Tata ada yang mau menambahkan terkait dengan Ya sama Pak seperti yang dibilang Mbak Dia. ya. Bahwa pelajaran di antropologi itu kita juga mempelajari tentang manusia juga. Terus gurunya itu penjelasannya di kelas itu juga menarik, asik, dan juga mudah dipahami gitu Pak, tidak terlalu sulit seperti tentang yang kita pikir manusia itu apa saja sih, seperti aktivitasnya dan lain-lain. Itu kan kita kalau mikirnya itu banyak, tetapi ketika sudah dijelaskan oleh gurunya itu ternyata mudah. Gurunya siapa? Boleh tahu? Pak Azumi. Oh Pak Azumi. Ya, tapi mungkin Tito ya dengan Pak Azumi gimana?
Kalau hubungan dengan Pak Azmi sendiri lebih deket banget Pak. Tapi dengan pelajarannya, Dengan bacanya agak tidak masuk. agak tidak masuk Gitu ya. Buat pas itu kan jadi kayak nggak suka sama pelajaran antropologi. Karena ya sulit itu ya, sulit. Jadi akhirnya ya muncul persepsi negatif itu, karena mungkin antropologi itu juga sulit, terus pelajarannya itu nanti kebergunaannya untuk apa gitu. Persepsi negatif yang ingin saya sampaikan cukup banyak, tapi hanya 3 saja yang saya sampaikan. Di antaranya, 1, jurusan bahasa itu memiliki masa depan yang tidak jelas. Yang kedua, karir tidak jelas, dan universitas yang menerimanya itu sedikit. Teman-teman gimana? Izin menanggapi, kalau menurut saya itu jurusan bahasa memiliki cakupan yang sangat luas. Jurusan bahasa itu bisa ditempatkan, bahasa kan public speaking ya. Public speaking itu bisa ditempatkan di banyak penempatan pekerjaan gitu, seperti saat kayak menjelaskan kayak gitu kan, misalnya sekretaris butuh penerjemah atau yang menjelaskan itu kan masih butuh public speaking. Nah kan anak bahasa pasti bisa public speaking seperti itu. Lebih bisa menguasai, Lebih karena bisa menguasai. belajarnya itu ya relatif lebih banyak daripada jurusan yang lain gitu ya. Kayak lebih spesifik. Mungkin prakteknya juga lebih banyak. Akhirnya lebih menguasai gitu. Kalau dari Tito karena berpikiran seperti itu, mungkin karena belum istilahnya belum mencari informasi lebih banyak terkait jurusan bahasa. Karena sebenarnya itu informasi-informasi terkait dengan jurusan bahasa itu kan banyak anunya. Kalau kita cari di internet, kita browsing di Google, di YouTube, itu kan kalau jurusan bahasa itu lapangan kerjanya itu ya tidak hanya dari sekretaris atau public speaking, itu banyak. Terus penerjemah, kampusnya juga banyak ya. Gitu. Para tahu kampus yang jurusan bahasa itu apa aja? Itu Pak, di Unisa itu sebenarnya ada tuh Pak. Unisa? Iya. Iya, Unisa itu ada malah yang kekhususan itu yang seperti Bu Novi itu kan bahasa Jawa itu kan ada di Unisa. Itu bagus itu. Kecamatan. Iya, oke. Di UGM juga banyak itu juga. Antropologi juga ada. Jadi Aska mungkin untuk persepsi negatifnya seperti itu ya nanti kita diskusikan lagi. Coba untuk yang Rifki bagaimana untuk persepsi negatifnya? Saya lebih ke pertanyaan Pak. Pertanyaan Ya. gimana? Kan banyak stigma yang bilang bahwa jurusan bahasa itu adalah anak buangan. Nah, bagaimana kalian menanggapi itu? Izin menanggapi nggih Pak. Iya. Kalau menurut saya itu tergantung kayak mindset masing-masing ya. Kalau saya sendiri tuh saya bangga berada di bahasa, karena dari awal itu memang sudah pilihan saya. Itu kan. Mungkin Mas Rifki dulunya nggak pengen ya ke bahasa, saya pengennya ke IPA, saya pengennya ke IPS. Oke, nggak apa-apa. Tapi pada kenyataannya sekarang Mas Rifki sudah masuk bahasa. Ya udah dijalani. Ya Mas, sekarang bisa dijawab ya kayak prestasinya selama ini apa. Jadi kayak bisa memotivasi, terus bisa lebih membuat semangat belajar gitu. Jadi tergantung bagaimana mindsetnya sampai mau belajar, sampai mau kayak lebih mau mengubah diri. Anggur. Izin menambahkan Ya. juga Pak, kalau terkait buangan itu kembali ke diri kita sendiri, kayak kita tuh harus lebih percaya diri. Anak bahasa tuh keren, anak bahasa tuh bisa lebih dari yang mereka bilang loh, kayak gitu. Lebih percaya diri aja. Lebih kita tuh harus bisa menunjukkan potensi apa aja yang ada di bahasa. Ya, boleh. Jadi
terkait dengan persepsi negatif, oh anak bahasa itu adalah anak dan tanda kutip buangan. Kita harus perjelas lagi, anak buangan itu anak yang bagaimana, mengapa kok bisa disebut buangan, itu kan juga perlu kita ya selidiki. Kenapa? Apakah memang betul anak bahasa itu memang anak buangan, ataukah karena anaknya itu memang tidak mau berusaha untuk menjadi lebih baik karena sudah terstigma seperti itu, terus akhirnya membuat dia mempersepsikan diri berpersepsi negatif begitu. Ada yang mau menanggapi lagi terkait dengan dari review itu tadi, anak buangan itu tadi? Beda ya? Nah, kalau begitu ini saya coba menjelaskan lagi ya terkait dengan anak buangan. Ya saya tadi sebenarnya mau kalian itu melihat istilahnya bahwa anak bahasa itu ya memang karena sekolahan itu menjuruskan kalian ke jurusan bahasa itu memang karena kemampuan dalam berbahasa. Mungkin karena ya memiliki persepsi negatif itu tadi, terus ada stigma di lingkungan sekolah kita atau di rumah juga itu bahwa bahasa adalah anak buangan. Padahal sekolah itu kan ketika kalian kelas 10 itu kan ada tes IQ kan. Tes IQ itu ada yang namanya tes ya bakat dan minat, ada tes kemampuan skolastik namanya. Itu kan juga melihat kecenderungan kalian, apakah kalian itu di IPA, apakah kalian itu di IPS, ataukah kalian itu di bahasa. Nah, kebanyakan kalian itu kalau dijuruskan di bahasa itu memang mempunyai kualifikasi untuk bisa berprestasi di jurusan bahasa, itu benar. Tetapi karena jurusan bahasa itu cuma satu kelas dan kebanyakan persepsi atau stigma dari bapak ibu guru atau orang tua atau kakak-kakak kelas juga atau teman juga bahwa bahasa itu yaitu buangan itu, karena istilahnya karena sisa dari anak IPA atau IPS akhirnya dimasukkan ke bahasa, itu jadi membuat kalian itu minder, apalagi cuma satu kelas itu tadi gitu ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya alhamdulillah kalau begitu ya Pak Bayu ya agak lega. Nah, setelah ini ya, setelah mendapat penjelasan dari Pak Bayu seperti ini, ya mungkin supaya kalian ya lebih jelas lagi ya terkait dengan jurusan bahasa, terus supaya persepsi negatif kalian itu juga bisa berangsur-angsur menghilang. Ya bahkan kalau sudah menghilang ya kalian otomatis nanti bisa semangat untuk melakukan pembelajaran di kelas. Ini nanti Pak Bayu punya video, silahkan dicermati nanti dengan sungguh-sungguh. Nanti setelah itu Pak Bayu ada namanya tugas itu nanti kalian harus kerjakan. Nah, anak-anak, ini video nanti saya putar supaya kalian nanti persepsinya lebih berubah ya, dari yang negatif menjadi lebih positif. Setelah melihat film yang Pak Bayu putarkan itu, Pak Bayu beri tugas untuk mengerjakan LKPD. Kalian menuliskan persepsi negatif yang kalian miliki terkait dengan jurusan bahasa tadi. Kemudian
Setelah itu dari melihat film itu tadi kalian bisa istilahnya persepsi negatif itu kalian ubah menjadi persepsi positif dengan berbagai istilahnya argumentasi yang kalian peroleh dari melihat film itu tadi ataupun dari pemikiran kalian yang menurut kalian anggap ya rasional dan jelas atau bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Ya, kalau begitu ini saya bagikan. KPD-nya silahkan dikerjakan. Begitu. Saya beri waktu sekitar 5-10 menit ya, sudah selesai ya, saya harap. Gitu. Ya, waktunya sudah habis, dah 10 menit. Sudah selesai ya, anak-anak? Iya, bagus. Berarti tinggal salah satu untuk mempresentasikan. Tadi saya lihat yang kerjaannya itu sudah selesai duluan, itu Tata. Coba silakan. Izin mempresentasikan hasil dari tugas saya. Untuk yang pertama, persepsi negatif. 1. Apa sih manfaat mata pelajaran antropologi untuk kedepannya? Nah, di sini persepsi positifnya itu manfaat antropologi yaitu mempelajari budaya dan manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, untuk yang kedua itu jurusan bahasa tidak memiliki masa depan. Nah, perspektif positif dari hal itu yaitu jurusan bahasa tergolong memiliki cakupan yang sangat luas. Jadi, jurusan bahasa itu bukan tidak memiliki masa depan, tetapi tergantung pada pribadinya masing-masing. Nah, yang ketiga itu jarang universitas yang memiliki jurusan bahasa. Nah, persepsi positifnya untuk saat ini banyak universitas yang sudah menyediakan jurusan bahasa seperti UGM dan UNESA. Untuk yang keempat, banyak stigma mengatakan jurusan bahasa adalah buangan. Nah, untuk menanggapi ini, persepsi positifnya yaitu mengolah mindset bahwa jurusan bahasa itu keren dan menunjukkan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa jurusan bahasa itu buangan, lebih menunjukkan kalau dia itu lebih dari yang lain, dia itu punya keistimewaan dan keunikan tersendiri. Nah, yang kelima itu prospek kerja jurusan bahasa itu sedikit. Nah, untuk hal ini prospek kerja jurusan bahasa itu banyak seperti penerjemah, pemaparan, dan masih banyak lagi. Seperti itu presentasi dari saya. Siapa yang mau menambahkan? Angkat tangan. Ya, silakan Dito. Saya menambahkan tentang persepsi negatifnya pelajaran antropologi adalah pelajaran yang tidak penting. Persepsi positifnya adalah jurusan yang jelas karena mempelajari ilmu budaya salah satunya ilmu bahasa, ilmu yang kita pelajari saat pertama kali kita lahir di dunia. Ya, seperti itu. Bagaimana Tata mau menanggapi dari tambahan dari Tito? Iya, ya, Mak. Berarti sudah sudah mewakili dari apa yang kamu presentasikan itu ya, melengkapi ya. Yang lain, ada yang lain? Farah, coba Farah. Yang Nomor berapa? nomor ditata tadi yang tentang jurusan bahasa itu selalu dinilai kurang beruntung dan dianggap yang bertanda kutip itu buangan. Nah, itu kan persepsi negatifnya. Saya izin menambahkan ya, Kak. Jadi kita itu sebelum masuk jurusan ini mungkin memilih jurusan IPA, IPS. Nah, ketika kita tidak masuk di jurusan tersebut, pastinya langsung turun di jurusan bahasa. Nah, itu tuh belum tentu kita itu artinya tidak mempunyai ilmu yang lebih gitu loh. Dan
sebelum kita masuk SMA kan kita pernah dites IQ toh Pak. Ya, Nah, di tes IQ tersebut kita dites minat dan bakat. Dan pastinya ketika kita dijuruskan di jurusan bahasa, itu artinya kita mempunyai kemampuan dan ilmu yang lebih untuk mempelajari ilmu bahasa tersebut. Seperti itu. Jadi dengan kata lain, ketika kita sudah berada pada jurusan bahasa, sebenarnya kita itu sudah disalurkan sesuai dengan bakat dan kemampuan yang kita miliki yang ada di sekolah ini. Berarti kan gitu. Jadi sekolah itu tidak serta-merta bahwa ketika kamu itu atau kalian itu dijuruskan ke jurusan bahasa, ya kalian merupakan anak buangan, anak istilahnya kalian karena tidak masuk IPA, tidak masuk IPS terus masuk bahasa. Ya bukan seperti itu. Karena ketika kita masukkan ke jurusan bahasa, yaitu tadi dari hasil tes IQ ataupun tes bakat dan minat yang sesuai dengan jurusan bahasa. Ya silahkan, ada lagi yang mau menambahkan. Tadi sudah Aska. Saya Pak. Oh ya, Rifki, Saya mau silahkan. menambahkan yang nomor 3. Nomor 3? Ya. Ya, monggo. Banyak contohnya seperti UB, UM Malang, UNER, UI, UNES, UNS, dan lain-lain sebagainya. Jadi kesimpulannya banyak universitas negeri yang menyediakan jurusan untuk anak bahasa. Seperti itu Pak. Izin menambahkan untuk poin yang nomor 5 Pak. Ya, silahkan. Jadi kan tadi disebutkan sama Ricky ya, banyak universitas yang bisa menerima jurusan bahasa. Terus kedepannya kan ada pekerjaan. Nah, ada penerjemah. Terus kalau kita ngambil sastra itu kan bisa jadi guru seperti Bu Catherine, sastra Indonesia. Terus ada hubungan internasional seperti kakak kelas kita yang sudah diterima di Kesia Grace itu ya. Kita bisa jadi menteri luar negeri seperti itu. Berarti intinya kan anak jurusan bahasa itu ya tidak kalah dengan jurusan yang lainnya kan, seperti itu toh. Jadi persepsi negatif yang ada itu bisa kita tanggulangi atau kita netralisir dengan persepsi positif. Ya kalau kita itu mau berusaha untuk beraktualisasi diri atau berusaha untuk menjadi yang terbaik di jurusan bahasa itu. Pasti atau stigma negatif atau jurusan buangan, terus jurusannya sedikit, itu ya akan hilang atau pudar seiring berjalannya waktu, karena ya kita sendiri berprestasi, terus punya bakat juga ke situ. Ya dari diskusi ini sudah paham ya, paham sekali ya. Dari apa yang kita lakukan atau diskusi kita pada pagi hari ini, terus Pak Bayu mau tahu apa kesimpulan dari diskusi kita kali ini? Jadi kesimpulan dari diskusi hari ini yaitu jurusan bahasa mempunyai masa depan dan karir yang cukup luas. Kemudian stigma dari persepsi negatif itu harus dihilangkan. Ya, dengan cara apa? Coba ayo ditambah, dengan cara apa? Jadi untuk menghilangkan perspektif negatif tersebut. Persepsi. Mohon maaf. Jadi untuk menghilangkan persepsi negatif tersebut kita bisa merubah mindset. Ya, merubah mindset. Manajemen diri. Jangan lupa tunjukkan bahwa kita itu istimewa. Bahasa satu-satunya loh di semata. Nah itu, yaitu melengkapi dari kesimpulan yang diberikan oleh Aska.
Nah, sebelum kita akhiri, Pak Bayu ingin kalian merefleksikan dari hasil kegiatan kita. Ya, dari kesimpulan tadi kan sudah kita lalui ya. Terus tahap selanjutnya itu adalah refleksi. Nah, Pak Bayu ingin tahu apakah kegiatan yang kita lakukan ini bermanfaat untuk kalian. Coba silahkan yang mau memberikan refleksi angkat tangan. Coba silakan. Ya, Farah dulu. Jadi menurut saya dalam kegiatan diskusi kelompok kali ini, kegiatannya itu sangat bermanfaat dan berguna sekali. Apalagi Ya. tentang perspektif orang-orang yang hanya berpikiran negatif tentang jurusan bahasa. Ternyata di jurusan bahasa ini tuh tidak hanya negatif, tapi kita juga mendapatkan positifnya. Dan ketika kita benar-benar berpikir positif dan membuat jurusan bahasa ini istimewa, maka apa yang kita pelajari di jurusan bahasa itu akan bermanfaat kembali kepada kita. Ya. Intinya bahwa ya memang kegiatan ini bermanfaat karena setelah itu bisa ya memiliki informasi baru dan pemaknaan baru terhadap jurusan bahasa. Dengan adanya kegiatan ini saya sangat senang karena dapat mengubah pandangan saya terhadap pelajaran antropologi. Ya, jadi yang awal tadi agak kurang bersemangat karena mungkin pelajarannya antropologiku tidak bermanfaat atau kurang memahami ya dari kegiatan kita kali ini, Tito jadi lebih bersemangat gitu ya, karena ya memang jurusan bahasa itu unik dan istimewa begitu. Siapa kita? Anak bahasa. Anak bahasa pasti bisa. Semanta jaya. Ya, beri aplaus untuk kita semua. Supaya kegiatan ini bermanfaat, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anakku semuanya, karena kegiatan sudah selesai. Kalian bisa untuk kembali ke kelas masing-masing. Ya, monggo dipersilakan. Ya, sama-sama.